Assalamualaikum, morning everybody, welcome back again to my channel dengan Rudiansa di sini. Spesial di video kali ini atas permintaan dari akun bernama Muhammad Fajar, Nur Fatonah, dan Laili yang meminta, "Bang, tolong versuskan antara Mi 10T Pro dan ROG Phone 3 mana yang lebih baik, khususnya dalam hal layarnya." Karena seperti yang kita tahu, dua handphone ini telah support sampai 144 Hz untuk refresh rate-nya. Berbicara refresh rate, apa itu refresh rate? Refresh rate yaitu adalah kemampuan layar menampilkan gambar per detik. Dan tentu saja ini harus disupport dengan FPS yang tinggi atau frame per second. Apa itu FPS? FPS adalah kemampuan hardware menghasilkan gambar per detik. Jadi yang namanya refresh rate itu harus selaras dengan FPS agar mendapatkan pengalaman gaming yang maksimal dan optimal. Yang jadi pertanyaan, bagaimana misalnya refresh rate-nya lebih tinggi daripada FPS-nya. Contoh misalnya refresh rate-nya itu 144 Hz. Lalu FPS-nya hanya 60 FPS. Tidak akan jadi masalah, hanya saja kalian tidak akan mendapatkan pengalaman bermain 144 Hz-nya. Jadi yang tampil yang kalian rasakan hanyalah 60 FPS, 60 Hz. Lalu pertanyaan kedua, misalkan FPS-nya lebih tinggi daripada refresh rate-nya. Misalnya FPS-nya sampai 120 fps, lalu refresh rate-nya hanya 60 Hz. Nah, ini biasanya akan terjadi yang namanya screen tearing ya. Jadi gambarnya itu seperti ada patahan atau garis lurus. Jadi walaupun FPS yang dihasilkan itu tinggi, misalnya sampai 120 fps atau mungkin 200 fps, tapi refresh rate-nya hanya 60 Hz, tetap saja sebenarnya yang kalian rasakan itu hanyalah 60 fps, 60 Hz. Sekarang kita coba ambil contoh game mobile. Salah satunya game Mobile Legends. Nah, terakhir gua main game Mobile Legends ini tuh di lock di 60 fps. Jadi mau kalian chipsetnya seri 7 atau seri 8 atau mungkin seri yang terbaru 88, kenapa masih di 60 fps gitu, nggak nyampe 120 fps? Itu dikarenakan karena developer gamenya hanya support atau hanya mendukung di 60 fps. Jadi mau refresh rate kalian tinggi atau FPS kalian tinggi, tetap saja pengalaman yang kalian dapatkan ya 60 fps, 60 Hz. Lalu contoh kedua, itu game PUBG Mobile. Nah, setahu saya ini game PUBG Mobile itu ada namanya settingnya itu Smooth Extreme 90 fps. Jadi buat chipset kalian dan refresh rate layar kalian yang mendukung, kalian bisa lebih maksimal dalam mendapatkan pengalaman gaming menggunakan settingan yang ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya, "Bang, saya refresh rate-nya ini udah 90 Hz, tapi saya main PUBG Mobile ini nggak nyampe 60 fps, apalagi sampai 90 fps gitu." Karena chipset kalian tidak mendukung akan hal itu. Jadi si chipsetnya itu tidak sesuai dengan rekomendasi yang dibutuhkan oleh gamenya. Jadi tetap saja yang tampil dan kalian rasakan ya mungkin 60 fps, 60 Hz, walaupun refresh rate layar kalian itu 90 Hz. Nah, kita kembali lagi ke dua handphone ini ya, Mi 10T Pro dan ROG Phone 3. Dua handphone ini telah mempunyai chipset yang powerful dan mempunyai refresh rate yang tinggi juga. Nah, sekarang gue bakal mencari 3 game yang telah support sampai 144 Hz untuk refresh rate-nya. Bagaimana komparasinya, bagaimana hasilnya, siapa yang dapat memainkan game lebih maksimal dan optimal, kita simak videonya. Di game pertama ada game Alto Adventure. Di game ini dua handphone ini dapat menjalankan game ini dengan maksimal dan optimal. Bisa dilihat rata-rata FPS di angka 140, tentu saja ini karena chipset dan layarnya saling mendukung untuk memberikan pengalaman gaming terbaik. Jadi untuk game ini sama-sama maksimal dan developernya pun mendukung untuk kedua device ini. Sekarang di game kedua, nama gamenya ini Temple Run. Di game ini kita bisa lihat ROG Phone 3 bisa berjalan secara maksimal dan optimal di 140 fps. Rata-rata beda dengan Mi 10T Pro. Mi 10T Pro tertahan atau terkunci di 60 fps, nggak bisa lebih. Ini dikarenakan mungkin developer gamenya tidak mendukung secara maksimal dan optimal dimainkan di device Mi 10T Pro. Selanjutnya ini yang terakhir, game Dead Trigger 2. Di game ini kita bisa lihat, di sini terbalik ya. Mi 10T Pro dapat memberikan pengalaman gaming yang maksimal dan optimal.
karena rata-rata FPS yang dihasilkan tinggi, yaitu sampai 140 FPS. Sedangkan ROG Phone 3 tertahan atau terkunci rata-rata di 60 FPS. Agak sedikit ironis ya untuk ukuran HP gaming. Tapi kembali lagi, mungkin developernya belum mendukung secara maksimal gamenya dimainkan di ROG Phone 3. Kesimpulannya, dari beberapa pengujian kita bisa melihat mempunyai chipset yang powerful dan layar dengan refresh rate tinggi belum tentu memberikan pengalaman gaming yang maksimal. Karena developer game itu sendiri sangat berperan penting dalam memberikan pengalaman gaming yang maksimal dan optimal untuk device yang kita gunakan. Kesimpulannya, dari beberapa pengujian kita bisa melihat mempunyai chipset yang powerful dan layar dengan refresh rate tinggi belum tentu memberikan pengalaman gaming yang maksimal. Karena di sini peran dari developer game itu sendiri sangat penting dalam mensupport atau memaksimalkan kinerja device yang kita gunakan dalam sebuah game. Jadi buat kalian yang memang gaming hardcore, yang mainnya lebih dari 24 jam atau tanpa batas, ROG Phone 3 adalah pilihan yang tepat karena handphone ini mempunyai fitur penunjang untuk gaming seperti air trigger, armory crate, bypass charging yang tentu saja fitur ini tidak dimiliki oleh handphone pada umumnya. Tapi buat kalian yang sesekali saja ingin mencoba game-game dengan grafik tinggi, tapi butuh kamera yang baik, dan layar dengan refresh rate tinggi, Mi 10T Pro bisa menjadi pilihan. Karena menurut saya pribadi, handphone ini adalah handphone yang paling balance di segala aspek. Dan yang paling penting harganya kompetitif. Sebelumnya, sorry to say buat yang minta konten ini baru saya buat kontennya sekarang. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung konten-konten berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Saya Rudiansyah undur diri and bye-bye guys.